Untuk Martin Paes gimana? Martin Paes main, Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Het is echt een heel speciaal trainingskamp. Het is wel wat anders dan de Lutte in Nederland. Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar. Ada. Beberapa. Siapa? Martin Paes bisa bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Dito di Kendal, Jawa Tengah dilihat dari YouTube TV One News. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain dan timnas Cina. Putaran ketiga ini akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai laga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah 5 hari berselang akan menjamu Australia. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Hasil dari putaran ketiga, juara grup dan runner-up akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun, untuk peringkat 3 dan keempat grup akan bermain di putaran keempat. Sementara posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Martin Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini, sedang diurus PSSI, nanti kita akan lihat perkembangannya, kata Dito. Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu Paes belum bisa membela timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ula Romeni, yakni Daan Rots. Ula Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ula Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi. Ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi.
Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang, dan herannya berita ini dibongkar oleh media Korea Selatan. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya, Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang menghangatkan persaingan menjadi penggawa timnas Indonesia. Setidaknya ada 4 pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang yang berpotensi bisa berseragam timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut adalah Ryu Nugraha, Seiya Dakostalai, dan si kembar Riki dan Riku Matsuda. Kuartet pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang akan bersaing dengan pemain keturunan lain yang tersebar di negara lain agar bisa diberi kesempatan berseragam skuad Garuda. Ryu Nugraha kelahiran prefektur Nagano, Jepang, yang berposisi kiper. Dengan tinggi 183 cm, Ryu Nugraha memiliki kans bisa berseragam timnas Indonesia. Ryu Nugraha kini membela Fukui United dengan status pinjaman dari AC Nagano Perceiro. Ryu mendapat garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Ryu Nugraha pun sudah menjadi warga negara Indonesia yang tinggal di Nagano. Jika dipanggil timnas Indonesia, dengan kemampuan dan pengalaman di Liga Jepang, Ryu bisa menjadi alternatif pelatih Shin Tae-yong untuk memperebutkan status kiper utama dengan Nadeo Argawinata. Yang kedua, Riku Matsuda pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang yang lahir di Osaka pada 24 Juli 1991. Di usianya yang sekarang 30 tahun, Matsuda menjadi salah satu pilar klub J1 League, Cerezo Osaka. Sejak bergabung pada 2016, Riku tercatat 166 bermain dengan mencetak 6 gol untuk Cerezo Osaka. Riku Matsuda adalah pemain keturunan Indonesia berdarah Jepang kembar dengan Riki Matsuda. Si kembar Riki dan Riku Matsuda memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya dan ibunya dari Jepang. Riku yang berposisi sebagai fullback kanan sempat menyatakan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Dengan postur 171 cm dan berpengalaman di J1 League, Riku bisa menjadi alternatif pelatih Shin Tae-yong untuk melapis benteng skuad Garuda. Ketiga, saudara kembar dari Riku Matsuda saat ini membela Ehime FC di J3 League selepas bebas transfer dari Cerezo Osaka.
Musim 2021 menjadi yang pertama dan terakhir Ricky bermain satu klub dengan Riku di J1 League. Ricky yang berpostur 175 cm tidak diperpanjang Cerezo setelah hanya bermain 20 kali dan mencetak 4 gol. Senang menyapa Anda semua, fans Ehime FC. Saya Ricky Matsuda. Dengan pengalaman yang saya miliki sepanjang karir sepak bola saya, mari kita sama-sama berjuang meraih kemenangan untuk membawa klub promosi, kata Ricky dalam pengumuman di Ehime FC. Peluang Ricky Matsuda membela timnas Indonesia tetap terbuka karena belum pernah membela tim nasional Jepang. Berbeda dengan Riku yang berposisi defender, Ricky Matsuda beroperasi sebagai striker. Ricky juga memiliki pengalaman bermain di Liga Jepang bersama Nagoya Grampus, JF United, dan Avispa Chiba. Nama Ian Maatsen yang berstatus pemain Borussia Dortmund, sempat masuk skuad sementara timnas Belanda untuk Euro 2024. Ian Maatsen dipanggil karena tampil gemilang bersama Borussia Dortmund di paruh kedua musim 2023 hingga 2024. Tampil dalam 22 laga bersama Borussia Dortmund, Ian Maatsen mengoleksi 3 gol dan 2 assist. Berkat bantuan Ian Maatsen, Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 untuk menantang Real Madrid. Sayangnya, dalam skuad final timnas Belanda di Euro 2024, nama Ian Maatsen tidak disertakan. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Ian Maatsen sakit hati dengan keputusan tersebut dan memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela. Sebab, jika Ian Maatsen bersedia memperkuat timnas Indonesia, keuntungan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal mendatangkan pesepak bola grade A yang dapat bermain di banyak posisi, mulai dari fullback, wingback hingga winger kiri. Namun, setelah dicoret dari timnas Belanda, Ian Maatsen membuat unggahan yang mengejutkan di akun Instagramnya, Maatsen. Ia menampilkan foto selebrasi ketika membobol gawang Atletico Madrid di perempat final Liga Champions 2023 hingga 2024. Selintas, tak ada yang aneh dengan foto tersebut. Namun, ketika melihat ke bawah, terlihat ada miniatur yang bernuansa bendera Suriname. Apakah ini kode Ian Maatsen memilih gabung Suriname ketimbang bertahan di timnas Belanda? Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Dalam sebuah laporan yang berkembang, Maatsen juga tidak melirik timnas Indonesia sebagai alternatif negara yang akan ia bela, melainkan Suriname. Dengan tidak adanya nama Maatsen di skuad Piala Eropa 2024, maka ia belum sekalipun membela Belanda di level senior. Maatsen tercatat telah membela timnas Belanda kategori usia dari U15 sampai U21. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sejak tahun lalu sudah menyatakan bahwa PSSI membutuhkan 150 pemain terbaik buat timnas Indonesia. Situasi ini pernah dibantah langsung oleh Erick Thohir dan dengan tegas menyatakan bahwa itu fitnah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tak serampangan, tetapi mereka memilih dengan ketat. Bahkan pemain-pemain yang saat ini dinaturalisasi tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Untuk itu, mereka juga memiliki hak membela timnas Indonesia di mana kelahiran kakek nenek, hingga ayah ibunya. Setelah penjelasan Erick Thohir tersebut, banyak pihak yang menerima pemain-pemain keturunan dengan baik saat membela tim Merah Putih saat ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN pun saat ditanya soal naturalisasi pemain buat timnas Indonesia lagi ini pun menjelaskan secara rinci. Erick Thohir menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI masih terus mencari 150 pemain terbaik untuk database mereka. Namun, dalam penjelasannya ada yang perlu digarisbawahi yakni pemain terbaik dari seluruh dunia baik yang bermain di tanah air maupun pemain diaspora. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa saat ini mereka tak hanya fokus pada timnas senior saja, akan tetapi, pemain usia muda juga mulai ditata oleh PSSI. Untuk itu, mereka pun juga mencari pemain terbaik buat U17 dan U20 baik pemain dalam negeri maupun keturunan. Saya selalu bilang mencari 150 pemain terbaik untuk menjadi database pemain sepak bola Indonesia untuk membentuk tim U17, U20, dan senior tim, ujar Erick Thohir kepada awak media di Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan dengan rinci,
bahwa saat ini Timnas Indonesia Senior untuk 2x11 pemain sudah ada pemain-pemain terbaik. Namun, saat ini untuk Timnas U20 masih tipis, sehingga harus mencari-cari lagi. Tak lupa juga untuk Timnas U17 Indonesia yang mulai ingin dipersiapkan dengan baik, sehingga harapannya bisa menemukan pemain-pemain bagus. Menurut Erik, dari semua kelompok usia hingga senior ini dari target PSSI 150 pemain terbaik itu belum tercukupi, oleh karena itu, mereka terus mencari pemain terbaik. Sekarang kalau kita lihat di senior tim kan mungkin 2x11 sudah ada, tetapi kalau kita lihat di U20 buat 2x11 agak tipis sedikit, tetapi kalau lihat U17 lebih jauh lagi, kata Erik Thohir. Nah, ini saya rasa jumlah 150 ini belum tercukupi, ya saya menginginkan semua pemain yang ada di Liga Indonesia, atau pemain Indonesia yang ingin balik memperkuat negara kita atau pemain-pemain dari level bawah yang bisa terus menjadikan database atau talent pool ini bisa 150 tadi, jelasnya. Nah, ini kita berikan persaingan ini terbuka, siapapun bangsa Indonesia yang ingin membela tim merah putih, tegas Erik. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkap faktor terbesar yang mendasari pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pencapaian Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad Shin Tae-yong kini banyak dihuni pemain keturunan. Sejumlah pemain keturunan mengisi posisi penting mulai dari striker ada Rafael Struijk, gelandang Tom Haye hingga pemain bertahan Jay Itzes. Demi tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan masih terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Arya mengungkap, kebanyakan pemain keturunan menolak lantaran mereka masih berada di usia emas. Sehingga, masih menaruh harapan untuk bermain di negara yang memiliki ranking di atas Indonesia. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya. Arya memaklumi keputusan tersebut, sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain sebagai seorang pemain sepak bola profesional, jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, bebernya. Terakhir, jika terdapat pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi, Arya meminta warganet tidak melontarkan pesan-pesan buruk di media sosial. Kita harus maklumi. Enggak boleh kita hina mereka, enggak boleh juga kita bilang soal merah putih, kata dia. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkasnya. Jairo Riedewald, Mees Hilgers, Emil Audero dan Ula Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia. Akun Instagram pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44, 02 dan 77. Dalam caption yang ditulis, akun di atas menyebut angka-angka tersebut sangat menarik untuk ditunggu. Angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu, tulis unggahan kolaborasi dari akun pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia. Pencinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, 77 Ula Romeni, Emil Audero, tulis akun Sbiscross. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, Mees Hilgers, 77 Ula Romeni, Emil Audero, sambung akun Rupul_Enthusiast. Untuk angka 44 hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Riedewald. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya, Crystal Palace. Beredar kabar, jika tidak ada aral melintang, Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia datang setelah tugasnya bersama Crystal Palace berakhir pada Minggu, 19 Mei 2024.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela Timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan, atau pemain tengah tersebut guna memperkuat Timnas Indonesia.